Jemaah salat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadiratnya yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali melaksanakan salat tarawih. Yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam ini Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Mujahid M.Amir. Dan kesiapan hati dengan tema kesiapan hati menerima keberkahan dari Allah. Selanjutnya sebagai imam salat tarawih Bapak Ustadz Alwi Mustiawan, insyaallah yang menyampaikan ceramah subuh Bapak Ustadz Prof. Dr. Haji Ahmad Yusuf M.A. dan tema penyampaian kami kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan hormat. Sebagian kepada Allah, cinta betul dan aman padamu, segala kebaikan di bulan Ramadan dan mengumpulkan kemudian menjadikan umur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra ramadana shahra siyam shahra tahur shahra unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril musbil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka alim. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk pada malam ke 18. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu telah membentuk kualitas hati yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa puncaknya Ramadan itu tidak di malam 18 ini. Puncaknya Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi pencapaian tertinggi di bulan Ramadan itu di 10 terakhir Ramadan, khususnya orang yang dianugerahi Tuhan keberkahan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya 1 Ramadan sampai 18 Ramadan, bahkan 1 Rajab sampai bulan Sya'ban, itu proses mempersiapkan hati untuk menerima puncak anugerah Tuhan di akhir Ramadan. Kalau saya ingin mengawali ceramah saya ingin membacakan kalimatnya Rumi. Dia berkata begini: aku telah mencoba hati dengan ribuan cara,
tak ada yang mampu membahagiakannya kecuali bertemu denganmu Tuhan. Perkataan Rumi ini paling tidak dia mengisyaratkan dua makna yang sangat dalam. Yang pertama adalah kebahagiaan sejati itu hanya ada dan berasal di hati. Hanya ada dan berasal di hati. Tapi hati yang bisa bahagia adalah hati yang dipenuhi kesadaran-kesadaran ilahi. Hati yang membaca dan mampu membaca penampakan-penampakan Tuhan pada apapun. Pada apapun. Dan puncak penampakan Tuhan itu ada pada Al-Quran. Puncak penampakan Tuhan itu ada pada Al-Quran. Sebenarnya dari seluruh isi Al-Quran itu dia menampakkan asma dan sifatnya Allah. Dia menampakkan nama dan sifat-sifatnya Allah. Karena itu membaca Quran itu adalah membaca asma, membaca nama Tuhan. Membaca Quran, membaca sifat Tuhan. Kemampuan membaca asma dan sifat inilah yang dimaksud melahirkan kesadaran ilahi. Itu kira-kira yang dimaksud Rumi. Kemudian tadi malam kan malam nusul Quran. Itu Quran turun itu 2 kali dalam Ramadan. 2 kali. Tapi penurunan yang kedua, yakni 17 Ramadan itu tidak berat. Tidak berat. Tapi penurunan yang pertama di sisi makna yang lain itu yang terus berulang. Jadi ada kata hikmah yang menarik mengatakan begini. Al-Qur'anu nazala wa tanazzala. Quran itu turun dan tanazzul. Quran itu nazala dalam arti turun, wa tanazzul dalam arti turun juga. Tapi turun yang pertama dalam makna nazala kada mada sudah selesai. Itu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 30 juz. Itu selesai, tidak turun-turun lagi. Tetapi Quran yang tanazul, Quran yang turun dalam pengertian makna-maknanya itu bakin ila yaumil kiamat. Itu turun selamanya sampai hari kemudian. Pertanyaannya, kepada siapa dia turun? Itu pertanyaannya. Dia turun kepada orang yang memiliki kesiapan hati. Dia turun kepada orang yang memiliki kesiapan hati. Maka ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, artinya keberkahan makna-makna Lailatul Qadar itu, makna Quran di Lailatul Qadar itu terus turun kepada orang yang memiliki kesiapan hati. Pertanyaannya, kenapa mesti hati yang dipersiapkan? Karena memang hati itu adalah wadahnya Quran. Hati adalah wadahnya Quran. Nabi Muhammad SAW yang menerima 30 juz itu wadahnya adalah kalbunya, wadahnya adalah hatinya. Al-Quran mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Jibril turun bersama Al-Quran, membawa Al-Quran ala qalbik, kepada hatimu Muhammad. Jadi yang menerima dalam diri Muhammad itu Quran wahyu Allah
Al-Quran dan makna-maknanya adalah bagaimana mensucikan hati. Pertanyaannya sekarang, apa yang mesti dilakukan untuk mensucikan hati? Itu pertanyaannya. Saya kira gampang jawabnya. Jawabnya itu seluruh amalia Ramadan yang kita lakukan sejak 1 Ramadan sampai sekarang. Itu jawabnya. Hanya persoalannya adalah apakah amalan Ramadan itu punya kualitas untuk bisa mensucikan hati? Itu persoalannya. Saya kasih contoh. Dalam konteks puasa, puasa itu ada 3 tahapannya. Semua sebenarnya ada 3 tahapannya. Tahapan pertama puasa itu adalah pengosongan diri dan pelemahan bisikan setan. Pengosongan diri dan pelemahan bisikan setan. Pengosongan diri dari pengaruh hawa nafsu yang kuat. Pengosongan diri dan pelemahan diri dari bisikan setan. Bagaimana caranya dia dikosongkan? Laparkan hawa nafsunya. Laparkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsu melemah. Ketika dia lemah, bisikan setan lemah karena alatnya lemah dalam diri. Itu cara pertama. Kalau ego, hawa nafsu sudah lemah, sudah lapar, tidak kuat lagi, maka hati terbuka untuk bisa menerima rahasia-rahasia Quran. Hati terbuka untuk bisa menerima rahasia-rahasia Al-Quran. Maka kalau Bapak membaca, Bapak pembacaan itu pembacaan yang siap untuk menerima rahasia-rahasia Quran selama yang membaca adalah hatinya, bukan sekedar lisannya. Selama yang mendengar adalah telinga hatinya, bukan telinga ini. Selama yang melihat adalah mata hatinya, bukan mata ini. Maka rahasia-rahasia Quran itu akan terungkap kepada hati orang yang siap untuk menerimanya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran, apakah itu membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, mentadabburinya, alatnya yang paling utama adalah hati. Alatnya yang pertama adalah itu yang paling utama. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha?" Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran atau hatinya tertutup? Maka berinteraksi atau terhubung dengan Al-Quran mesti pakai hati. Kalau dia pakai hati, maka dia akan terbuka untuk menerima rahasia-rahasia Quran. Tapi kalau dia tidak pakai hati, maka rahasia-rahasia Quran itu tertutup darinya. Maka sekali lagi, semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan ini semata-mata untuk mempersiapkan hati untuk menerima rahasia-rahasia daripada Al-Quran itu. Pertanyaannya sekarang, yang mana yang dimaksud rahasia-rahasia Al-Quran lewat pembacaan, lewat mendengar, lewat menghafal, lewat mentadabburi? Jawabannya adalah Imam Ali pernah berkata. Apa kata Imam Ali? Al-Quran yang engkau baca, yang engkau dengar, yang engkau hafal, yang engkau kaji, itu Allah menampakkan dirinya di sana. Hanya saja kamu tidak membacanya, kamu tidak mengetahuinya. Semua huruf-huruf Al-Quran itu, Pak, itu adalah penampakan keagungan dan kebesaran Tuhan yang mestinya terbaca, mestinya dipahami, mestinya diketahui. Bentuk-bentuknya itu adalah bentuk-bentuk daripada tajalli penampakan Tuhan. Maka Quran itu adalah tajalli terkuat dari Allah Subhanahu wa taala. Penampakan terkuat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang membaca Quran seharusnya menyadari bahwa dia berhadapan dengan ayat kalam Allah. Dia berhadapan dengan berbicara dengan Allah. Orang baca Quran itu ada 3 yang terlibat di sana selain dirinya.
Yang pertama, Allah sebagai pemilik kalam. Yang kedua, Jibril sebagai pembawa kalam. Dan yang ketiga, Muhammad sebagai penerima kalam. Ini harus hadir ketika kita membaca Quran. Kita harus hadir ketika kita mendengar. Dan itu hanya bisa hadir kepada orang yang disiapkan hatinya untuk itu. Jadi kalau saya baca ayat-ayat Al-Quran, mestinya saya sadari dari Allah. Yang membacanya Allah, yang membacanya Jibril, yang membacanya Muhammad. Saya hanya mendengar. Dan mendengar disuruh merespon. Bagaimana responnya? Terima pakai hati. Ketika itu kita akan merasakan nikmatnya Quran itu. Saya kasih contoh dalam konteks ayat. Di ayat surah Al-Qadr, di situ rahasianya banyak sekali. Ayat pertama rahasianya itu luar biasa. Misalnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu terjemahan. Tapi di ayat ini ada 4 rahasia yang sangat dalam terkait dengan rahasia Quran. Yang pertama adalah ketika Allah tidak langsung menyebut dirinya, namanya, tapi dia ganti namanya dengan huruf na. Inna, sesungguhnya kami. Anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan. Yang kedua, ketika Al-Quran itu tidak disebut secara langsung, tapi diganti dengan huruf hu. Anzalnahu. Nih. Sekarang pertanyaan saya, Allah menurunkan Al-Quran, siapa yang bawa? Jibril. Siapa yang menerima? Muhammad. Di sini pun tidak disebut Muhammad secara jelas. Yang justru yang disebut Tuhan waktu penurunannya di Lailatul Qadar. Dan yang menariknya adalah pembahasan setelah ayat ini tidak ada pembahasan Al-Quran, tidak ada pembahasan Al-Quran. Yang ada adalah pembahasan malam Lailatul Qadar, bukan pembahasan Quran. Tidak ada. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah tidak bertanya, tahukah Muhammad apa itu Al-Quran? Dia tidak tanya itu. Tapi yang dia tanya, tahukah kamu Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Terus dijawab. Jadi pembahasannya justru pembahasan di mana Al-Quran diturunkan, bukan Al-Quran itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa begitu? Pertanyaannya mengapa begitu? Yang pertama, kenapa Allah menggantikan namanya dengan kata ganti na? Kami, sesungguhnya kami yang menurunkan. Kenapa dia menggunakan kata kami? Tidak menggunakan kata ana. Ini menggambarkan bahwa Quran yang dia turunkan itu dia sandarkan kepada keagungan dan kebesarannya. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia harus menemukan keagungan dan kebesaran Allah. Karena Al-Quran disandarkan kepada kebesaran dan keagungan Allah. Maka itu yang harus dicari ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, kenapa kata Quran itu diganti dengan huruf hu? Bukan langsung dia katakan in Allahu ansal al-Quran, atau dikatakan ansalallahu al-Quran. Kenapa dia mengatakan anzalnahu? Quran diganti dengan hu. Itu mengisyaratkan makna bahwa Quran itu sudah ada dalam dirinya Bapa. Sudah ada. Quran itu menjadi fitrah kita. Sudah ada dalam diri kita. Kita sudah kenal semua. Maka tak disebut pun dia sudah dikenal. Tinggal bagaimana kita menghadirkannya, memunculkannya, merealisasikannya dalam secara faktual. Karena potensinya sudah ada. Potensinya sudah ada. Karena itu dia sudah dikenal. Potensinya sudah ada. Karena itu dia sudah dikenal. Maka tinggal dibangkitkan potensi itu, dihadirkan potensi itu. Bagaimana caranya memfaktualkan potensi itu? Baca, dengar, tadabburi, kaji, pahami, amalkan. Puncaknya, jadikan dia moralitas akhlakmu.
Al-Quran sudah menjadi moralitas akhlak kita. Maka Nabi tanya, Aisyah tanya, ma hulukun Nabi? Apa akhlaknya Nabi ya Aisyah? Hulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka kita mesti harus berakhlak Al-Quran. Saya kasih contoh, ada hadis Nabi mempermisalkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan 4 buah. 4 buah, buah-buahan. Yang pertama, buah semacam jeruk. Kata Nabi, Al-Mu'madalul mu'mini idza qara al-Quran alladhi yaqra. Mazalul mu'mini alladhi yaqra al-Quran kamadzalil urtus. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah urtus. Buah urtus itu adalah semacam buah jeruk lah begitu ya. Baunya harum, dagingnya manis. Baunya harum, dagingnya manis. Itu permisalan mukmin yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud membaca di sini bukan sekedar membaca, tapi mengkaji, menelaah, memahami dan mengamalkan Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran. Orang seperti ini seperti buah jeruk. Bagaimana buah jeruk? Harum dicium baunya, tapi rasanya juga manis. Rihu tayyibun, ya, rihnya, baunya harum dan rasanya manis. Golongan yang kedua, Mazalul mu'mini la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca. Yang dimaksud tidak membaca di sini bukan tidak baca beneran, tidak. Dia baca, dia mengerti, dia paham, tapi dia tidak ajarkan. Itu yang dimaksud. Dia baca, dia mengerti, dia paham, dan dia mengamalkan, tapi dia tidak ajarkan. Dia tidak termasuk pengajar Al-Quran. Orang seperti ini seperti kurma, baunya tidak harum tapi manis. Apa yang dimaksud baunya tidak harum? Dia manis, tetapi dia manis, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kalau tadi dia ajarkan dan apa yang diajarkan dia amalkan, dan kemudian dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ini diambil dua ini. Paling tidak kita berada di dua situ. Tapi jangan yang ketiga dan yang keempat. Apa yang ketiga dan keempat kata Nabi? Kata Nabi, Mazalul munafik. Perumpamaan orang yang munafik. Orang munafik itu ada dua. Yaqra'un al-Quran, alladhi yaqra'ul Quran. Dia baca Quran, tapi Quran yang dia baca tidak mewujud pada moralitas akhlaknya. Dia hanya baca pada lisannya, dia pikirkan pada pikirannya, dia dengar pada telinganya, dia hafal dalam hafalannya, tapi tidak mewujud dalam realitas amalan dan tidak mewujud dalam moralitas akhlak. Ini pembacaan orang-orang munafik. Ini pembacaan orang-orang munafik. Yang ketiga disebut, yang keempat disebut Mazalul munafikina. Golongan munafik yang kedua, la yaqra'una al-Quran. Sama sekali dia tidak baca Quran. Dia tidak tahu Quran. Dia tidak paham Al-Quran. Dia tidak mengerti Al-Quran. Maka apapun yang dia lakukan pasti buruk. Jadi kayak buah, tidak ada baunya tapi berisi racun. Kalau tadi orang munafik yang pertama, buahnya manis, buahnya harum, tapi isinya racun. Itu. Jangan sampai kita berada dalam interaksi orang munafik terhadap Al-Quran. Kalau mau bebas dari itu, satu di kata kuncinya. Apa? Pakai hati berinteraksi dengan Al-Quran. Pakai hati berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir sekali, saya ingin membacakan kalimatnya gurunya Imam Abu Hanifah, yakni Imam Ja'far Shadiq. Dia mengatakan begini. Ini menyentak saya ketika saya baca ini. Janganlah kau ditemui oleh ajalmu tanpa hatimu bersama Al-Quran. Itu dia katakan. Janganlah engkau ditemui oleh ajalmu tanpa hatimu bersama dengan Al-Quran. Yang kedua dia katakan begini. Kalau itu kau belum sanggupi
maka janganlah engkau menghadapi kematian tanpa mentadabburi, sedang membaca, sedang mentadabburi, sedang mengkaji dan sedang mengamalkan Al-Quran. Itu Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq, gurunya Imam Mahdi mengatakan. Yang terakhir, anaknya, cucunya Nabi, bapaknya Imam Baqir Shadiq, dia mengatakan, "Lau kana man fil masyriq wal maghrib mata." Kalau sekiranya seluruh yang di timur dan di barat itu sudah mati, tinggallah saya. Dia bilang, saya tidak akan pernah bersedih selama saya bersama Al-Quran. Artinya, kesimpulannya Bapak sekalian, puncak Ramadan ini, pasca Ramadan, kita bersama dengan Al-Quran dan tidak terpisah dengan Al-Quran. Dengan cara seperti itu, seluruh bulan-bulan di luar Ramadan itu semangatnya Ramadan sampai masuk di bulan Ramadan. Kalau di awal saya membuka dengan perkataannya Rumi, di akhir pun saya menutup dengan pertanyaannya Rumi. Rumi bilang begini, Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di luar Ramadan, di sebelum bulan Ramadan. Lalu bagaimana penyikapanmu berbeda? Saya ulang, Tuhan yang kau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama atau sama dengan Tuhan yang kau jauhi di luar Ramadan. Lalu kenapa sikapmu berbeda? Saya mau kembangkan, pernyataan ini saya mau kembangkan. Al-Quran yang engkau baca, yang engkau dengar, yang engkau lihat, yang engkau hafal di bulan Ramadan itu sama dengan Quran yang engkau baca, yang engkau jauhi, yang engkau tidak baca, yang engkau tidak tadabburi, yang engkau tidak kaji di luar Ramadan. Lalu kenapa penyikapannya berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.